Petrify dari Banana akan menjadi kunci juga bagi RRQ. Double Purify ya. Gitron Alpha double Purify. Mereka respect betul terhadap edit dari Naomi. Dan untuk game terakhir kita mau dengar MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih semakin menggelegar masuk ke dalam game pamungkas kita. Yang tentunya akan kita saksikan untuk dari kedua belah tim RRQ yang awalnya unggul di game pertama, sekarang mereka harus jadi sama-sama punya match point nih dari kedua belah tim. Iya. Tapi lihat diganggu loh, sekarang Valirnya berani untuk masuk ke dalam wilayah RRQ. Dimana untuk di early game, Valir ini hanya akan mengandalkan flicker dia. Dan berarti dengan menggunakan komposisi seperti di Gitron Alpha, mereka nggak boleh terlalu agresif ya, seperti di game pertama, di game yang kedua. Karena untuk badan mereka sendiri, ini hanya akan mengandalkan super camp. Iya. 3 quantum charge. Ya, 3 quantum, 1 lethal ignition ya. Wah. Dan Lihat loh. hampir sama ya, cuma berbeda dari sisi romnya aja kok. Ya. Dan untuk Valir juga dia milih buat region ya dengan basic common emblem plus menggunakan impure rage. Oke. Di arah bottom lane ternyata peperangan 1v1 situation antara dua gold laner kita hampir saja membuahkan hasil point kill first blood, tapi ternyata jarak yang menentukan untuk kedua player ini, Skylar dan juga Sive. Ya, dan sementara rotasi yang dibawakan oleh Big Gitron Alpha terbilang juga agak agresif karena mereka juga ngebawa burst fireball di tangan Super Key. Dan sementara Clay, Ada retribution yang terdengar dan membuat dari Clay sedikit ada efek burn-nya. Dan tanpa ada retribution, apakah Super Ken akan coba untuk tetap terus mengamankan turtle yang pertama yang akan segera muncul? dan ini caranya dari Sorizo gimana supaya dia bisa ngusir ke arah Banana. Paksa Banananya biar recall, biar setidaknya Bigetron yang mungkin masih menunggu untuk retribution dari Super Ken kembali, ini akan kebuang dalam waktu beberapa detik sih. Nah, Iya. kayaknya itu Dan- terjawab ya Om ya. Ya ada respect item ya, Rapid Boots. Buat Oke. Naomi dan juga Versik. Petrify sudah digunakan. Super Ken dalam keadaan yang cukup masih sustain, tapi Versik dan juga Naomi udah berada di area untuk mendapatkan karat satu turtle berhasil dikantongi oleh RRQ. Ya, meskipun retribution dari Super Ken tadi sudah kembali, tapi ternyata Versik yang masih bisa untuk mendapatkan turtle pertama untuk RRQ dan Banana yang sempat dipukul mundur, dia nggak recall juga. No recall club katanya. Oh, Dan untuk talent prediction kita, satu suara untuk Bigetron Alpha dari Kyo. ayah, Iya. iya. Oke. Saya iya aja. Oke, dan sementara Naomi yang melihat ada pergerakan Sive tadi di area bawah dan Super Key. Di sini yang menurut aku kelihatan super agresif ya. Mhm. Oh, Naomi-nya udah di area rumputan dengan adanya Onward. Dan bahkan, kemudian dari CV, bakal coba untuk mundur begitu aja. CV-nya masih bisa untuk menjaga jarak. Satu skirmish belum menghasilkan apapun. Dan Skylar masih harus cukup berhati-hati untuk berhadapan dengan Bruno dari CV karena pergerakan sekarang Super Key udah mulai nge-babysit ke arah god lane-nya. Ya dan sangat sulit ya untuk bisa mendekat karena ada Searing Torrent, ada Fireball juga untuk buying time. Dan ini berarti di RRQ mereka harus bisa fokus mungkin untuk menangin lah dari jungle mereka atau dari perjuangan untuk mendapatkan objektif. Tapi kayak Om Owa bilang memang ada respect dengan adanya Rapid Boots ya Om. Ya, ini butuh banget Rapid Boots ya, apalagi buat Versik dan juga untuk para XP laner. Sorry, dengan roamernya juga. Mhm. Menuju ke arah bottom lane yang mungkin akan menjadi salah satu target operasi early game kalau misalnya Skylar juga udah dikasih item, bahkan Heptasis udah dikantongin oleh dirinya. Harus hati-hati juga untuk terhadap CV-nya. Iya, ini sampai di menit keempat kita belum melihat ada first blood yang jatuh dari kedua belah tim. Sementara Bigetron masih dengan permainan agresif yang masuk invasi ke area jungle dari RRQ. Ditutup jalannya dan bahkan ada Wild Charge yang masuk, bahkan Sorizo mencoba untuk break up, tapi Netherrealm, dua Netherrealm hadir bersama dengan ada Black Dragon Form, bubar jalan kembali dari RRQ dan juga Bigetron Alpha. Ya, sementara belum ada yang tumbang meskipun kita ngelihat platingan pun akan didapatkan dan Naomi. Primer Watt mencoba untuk masuk ke dalam dan dari Bruno. CV-nya hilang seketika dan first blood berhasil didapatkan oleh Skylar. Dan Naomi masih punya flicker ternyata untuk mundur. Iya. Hampir. Yap, onward flicker ya untuk keluar tadi. Situasi yang memang cukup sulit karena dia berada di balik turretnya tapi masih bisa diamankan juga. Dan sementara turtle ini bisa jadi milik RRQ. Oh ya betul saja, langsung didapatkan oleh RRQ. Versik memimpin dengan dua turtle yang dia berikan kepada RRQ. Bahkan Skylar
dalam ancaman, masih bisa mundur ke arah belakang. Onward-nya, Archenter boleh masuk dan Boredo-nya gak selamat. Ada sedikit wajar yang dilakukan. Super Ken mencoba untuk menyelamatkan diri. Ada backup dari Ki dan juga Siwe. Tapi ternyata belum ada damage maksimal, terutama dari Bruno di early game seperti ini. Iya, kalau kita ngelihat game pertama, game kedua, Bigetron mereka yang mungkin selalu memfokuskan space create untuk ke arah Sive, biar Sive-nya bisa dapetin farmingan, dapetin platingan. Tapi di game ketiga, Araki melakukan hal tersebut. Ya, sudah masih ada satu fireball yang masuk. Dan bahkan Versik yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Purple buff-nya yang udah didapatkan. Tapi lihat bagaimana Super Ken. Terkena efek dari Terrified. Masih coba untuk dikejar, tapi ternyata masih cukup sulit karena Versik masih selamat. Kalau kita ngelihat banyak banget yang hampir Oh my tumbang di Sorizo. god. Vector Geform mau ke badan Sorizo. Pembalasan dendam sepertinya di game yang kedua. Yang dimana tinju rivalus tinju dari seorang Sorizo kali ini sudah mulai dibalaskan di game yang ketiga. Ya, Black Dragon Transform ya, yang memang bisa langsung mengincar siapapun yang bakal ada di bagian belakang tadi. Dan juga mendarat dengan Dragon Tail-nya nantinya. Sementara invasi dilakukan oleh RRQ, potongan demi potongan juga bagaimana positioning dari minimapnya. Ini Versik jauh banget masuk ke dalam jungle milik Bigetron Alpha. Berani dia karena imun yang dia punya sih mungkin menjadi modal utama. Dan bahkan Clay sekarang udah pegang lagi ke arah Netherrealm. Satu outer turret berhasil dirontokkan. Dan bahkan modelnya itu bukan hanya dari pemain-pemain mid ini RQ saja, tapi Skylar yang dapetin first blood, dapetin platingan juga tadi, dan bahkan dia udah berhasil dapetin turret pertama untuk tim RQ di mid ke-6. Ya, aku melihat sekarang dengan dikit perlahan tapi pasti dari arah yang udah mengungguli dari segi gold dan bahkan turtle-nya mungkin dalam hitungan detik akan muncul bisa ada di tangan dari RRQ untuk jadi perfect turtle untuk mereka. Iya, sementara kita ngeliat dari Naomi-nya udah mulai ngelakuin zoning nih. Karena pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan 4 melawan 3 kali, sementara posisi Sorizo bakal ditahan. Iya itu dia, Sorizo nggak boleh hadir dan sekarang untuk turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Versik sudah siap dan akhirnya perfect turtle ada Onward yang masuk ke dalam tubuh dari Bigetron Alpha dan itu adalah Super Ken. Tapi Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Super Ken dan Pickley. Masih coba untuk mengambil manuver ke depan. Sayang, belum ada yang bisa ditumbangkan satu player pun. Perfect turtle untuk tim RRQ ngebawa mereka tentunya akan menang unggul dari segi net worth 2.300 di menit ke-7 kali ini. Dan bahkan Bigetron Alpha mereka belum bisa untuk menculik satu pemain dari RRQ. Sehingga ngebuat poin kill yang berhasil dapetin sama RRQ ini akan ngebawa mereka menang dari segi item tentunya. Iya. Setiap kali ada Super Sorizo yang mau flank, mau maju ke belakang untuk nge-backup, ada Banana juga nge-mirror semuanya. Black Dragon Form tadi yang mengusir mundur, akhirnya Sorizo nggak bisa ke teamfight dan akhirnya Retribution dengan Power of Nature gak akan bisa diganggu juga. Nah, ini space-nya terbuka banget sih bahwa outer turret, inner turret, rontok semuanya. Skylar bener-bener dikasih space banget. Iya, Skylar sih bener-bener free banget dan tabungannya aku nggak tahu udah berapa sih. Dicuri lagi untuk orange buff-nya, membuat dari Versik akhirnya kabur dengan ada wild charge setelah dia dapat apa yang dia mau. Pencurian ini membuat dari Versik akhirnya unggul satu level terhadap Super Ken. Ya, dan bahkan Garing bisa menghentikan split push mandiri yang dilakukan sama seorang Skylar tadi di area bawahnya sehingga ngebuat dua turret yang pecah di area bawah. Sekarang Skylar udah mulai bisa rotasi, tuker laning lagi, bakal fokus untuk dapetin turret objektif untuk tim RRQ. Dan ini bakal jadi efek snowballing kalau Bigetron mereka nggak secepat mungkin untuk beradaptasi, ngedapetin counter gimana cara mereka nge-stop RRQ yang saat ini bahkan temponya nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk tim RRQ. Ya, tapi di menit ke-8 lebih ya, ini baru ada Berserker Fury buat CV. Jadi tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan damage output milik Skylar. Ini tebel banget tadi Versiknya Om ya. Iya. Susah banget untuk dicicil-cicil. Tapi dengan Ice Queen One udah di tangan dari Super Ki. Waduh, gila Skylar. Wah, dikasih dua laning. Ini sebenarnya sama-sama free sih, karena posisi CV juga dapetin turret bawah kan. Tapi masalahnya 3 turret berbanding dengan cuma 1 turret yang dikantong CV itu berbeda. Conceal dilakukan, Naomi bakal mencoba mengambil inisiatif serangan. Tapi Woncha sekarang belakang. Masih ada Netherrealm untuk teman-teman dari RRQ. Begitu juga dengan sebaliknya, tapi lihat bagaimana Bigetron Alpha merespon. Mencoba untuk mengejar karena Naomi yang udah cukup sekarat. Dan Dragon Form mengejar karena Super Ken. Bahkan Super Ken-nya dalam keadaan sebaik-baik saja menerima, tapi Skylar yang mendapatkan 1 poin, bahkan CV-nya juga hilang. Pancingan terhadap Lord Pit membuat dari RRQ mulai menggabungkan, bahkan ada yang tercuri yaitu Sorizo. Skylar
Dapatkah 3 poin sekaligus? Kalau kita ngeliat Baby, oh tapi lihat Super Cat. Ada Onward yang masuk Super Cat dalam ancaman, tapi Naomi-nya berhasil di take down. Banana mencoba untuk mengusir mundur. Sharing Torrent benar-benar membuat dari Banana terkena efek slow, tapi itu kalian isu. Satu Lord bakal didapatkan oleh RRQ. Akhirnya pecah telur dari Bigetron Alpha di menit ke-9 tapi ya. Dan itu setelah Skylar dapetin triple kill-nya di area mid. Walters! Super Cat! Benar-benar jadi bulan-bulanan warga. Wow. Wallace hit dan dia masih selamat. Dia masih survive. Dan dari Clay juga masih punya flicker untuk mundur. Hampir saja dari Clay masih bisa di pick up oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Namun bermain lebih disiplin. Bermain untuk menjaga kekonsistenan apa yang udah di-build sama Arki di early game. Mereka nggak mau kehilangan itu semua. Dan apalagi Lordnya sudah mulai berjalan kalau di area atas. Ya, dan Sive di sini masih butuh Win of Nature yang dimana dia belum punya. Dan bahkan BOD hampir diselesaikan oleh Skylar. Damage output yang besar bagi RRQ membuat mereka bisa fokus untuk bermain front to back kali ini. Main dengan sedikit rusuh sekarang menuju ke arah inner turret. Lord yang pertama, Lord yang biasa aja. Seperti kata Lemon. Karena belum memberikan efek charge juga. Belum memberikan apa-apa, tapi impactnya memberikan super minion. Sehingga chance untuk RRQ dapetin inner turret terbuka lebar. Oh ya, sementara kali ini Lord yang sudah mulai bebas masuk ke area atasnya akan coba ditahan oleh CV. Super Cat bakal coba untuk menahan aja, melakukan clear cepat juga. Masih cukup tinggi dari seorang Super Cat, tapi RQ di sini yang mereka tidak mau terlalu memaksakan ya untuk bermain di area turret base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka cuma melakukan clear di area atas dan juga, di area mid dan juga area bawahnya biar minion yang nge-push ke area turret base-nya. Ya, King Gaming kayaknya belum terlalu berhasil Om Wawa. Ya, ini nggak bisa naik sama sekali juga ya. Tentunya berkat kehadiran dari Valir dengan Searing Torrent dia atau dengan Ghost Bursters yang bisa melakukan clear lane cepat untuk Bigetron Alpha. Oke, sekarang untuk Orange Buff bakal coba untuk diinisiasi. Gen didapatkan oleh Versix seharusnya. Ini sampai besok tuh gebuk-gebukan. Versix sama Super Cat. Iya, karena tebal banget dua-duanya. Dan damage-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Bener-bener. Ya, masuk ke dalam tubuh Versix, begitu juga masuk ke dalam tubuh Super Gen. Dan Super Cat di sini yang mungkin menurut aku dia cuma memang bisa jadi sandbag juga sih untuk Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain create space ke arah CV ini yang penting untuk Bigetron Alpha sendiri. Mengingat mereka juga punya Faramis, mereka punya Netherrealm. Tapi di lain sisi Clay juga ngejawab itu semua dengan IMU ke arah Netherrealm-nya si Super Ini, Moreno. Moreno ya. Dan satu lagi sebenarnya ya, dari Bigetron Alpha ini mereka belum dapatin chance di mana CV bisa hit dengan free. Dari tadi selalu ada zoning yang dilakukan, Banana selalu bisa masuk dalam Black Dragon-nya. Tadi sempet komit waktu dia mau coba punish ke Clay kan. Cuma Clay-nya masih punya flicker. Dan juga kan yang mendarat di samping dia kan ada Banana akhirnya. Iya. Obatnya ini ada di Banana semuanya. semua obat ada di Banana. Malah create space-nya dari Banana sama ini ya, sama Versix ya. Iya. Iya, karena jadi frontliner, Naomi tinggal nunggu aja. Tommy nempel Skylar ya kan. Iya, tinggal dibantu dengan asisnya dia. Dan sekarang Naomi yang mencoba untuk maju ke arah depan. Ada Arsiater mengenai pada 2 orang. Tapi masih belum memberikan impact maksimal. Shadow Stampede yang mencoba untuk menarik belakang. Primal One. Ada satu dari sosok Faramisnya. Super Moreno menyelamatkan 4 player dari Bigetron Alpha. Dan mereka merelakan untuk Lord yang kedua. Ini sulit sih karena perbedaan networknya 6.000 kok. Yap. Dan itu yang ngebuat mungkin damage-nya belum terlalu besar banget untuk CV. Ya, si V juga baru punya Wind of Nature tadi. Dan ini dia akan mengarah ke satu item damage mungkin ya buat si V. Si Halbert kah? Atau bisa jadi ke Melvick atau mungkin BOD. Tapi full item hampir selesai. Buat Skylar ya. Nah itu punya penetration, punya WLN juga. Dan ada Blade of Despair. Iya. Penetrationnya 2 lagi. Dia udah siap buat team fight banget sih. Belum lagi rapid boots itu. 1, 2, 3 rapid boots. Buat RRQ. Untuk menghindari efek slow Valir. Betul, dapat tambahan movement speed, kabur ya kan Lebih cepat. dari Valirnya. Apalagi ada yang pakai agility juga dari emblemnya. Jadi benar-benar bakal ngacir banget nih. Sekarang dengan Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Membuat PR bagi Bigetron Alpha. Gimana caranya mereka bakal coba untuk nge-defense area terakhir. Masih ada Super B sebenarnya yang masih bisa untuk memberikan damage dengan high ground ya. Sharing Torrent bisa menjadi jawaban tapi ada efek down. Mengenai terhadap tubuh Clay.
Satu base turret tidak terselamatkan. Black Dragon Ball, Banana yang bakal mencoba untuk landas ke area bawah, ke area belakang. Ada Danger yang dikeluarkan, tapi lihat bagaimana si Veja mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Sorizo gak selamat. Skylar dapetin beberapa poin, tapi Clay gak dapet. Tapi ditutup dengan ada satu double kill yang berhasil dikantungi. El Momento untuk RRQ. RRQ bakal mencoba untuk fokus ke arah end game-nya. Dan 2-1 RRQ. Sang Raja berhasil untuk menembangkan sang robot merah. Masih dengan kekalahan 4 kali kok. Yep. Beruntun untuk Bigetron Alpha. Dan ya memang ada menang ada kalah ya. Cuman tadi Valir yang belum terlihat aktif di early game. Dan kita tidak melihat adanya mungkin impact dari Valir juga. Karena bisa dikotakin, langsung di box oleh Banana. Dan Banana tinggal mengincar lini belakang tadi. Mendarat dengan Black Dragon Form.